Selamat malam. Perkenalkan, saya Nildika Jelita dengan NIM 2002612073. Saya adalah dokter muda yang sedang menjalani KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSU Panglah, periode 12 Juli sampai 22 Agustus tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Manajemen Nyeri. Baik, untuk topik pembahasan pada kali ini secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang perjalanan nyeri, meliputi dari definisi dan juga mekanisme perjalanan nyeri tersebut. Yang kedua yaitu instrumen penilaian nyeri. Di sini akan membahas beberapa, yaitu diantaranya FAS, kemudian NRS, kemudian Wong-Baker Pain Rating Scale, kemudian MPQ, dan juga Pain Diary. Kemudian yang ketiga adalah penanganan nyeri berdasarkan dari WHO Step Ladder Pain Management. Baik, lanjut yang pertama yaitu tentang perjalanan nyeri. Dimulai dengan definisi nyeri, yaitu di mana nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau yang berpotensi rusak, atau yang dideskripsikan sebagai adanya kerusakan. Definisi ini diambil berdasarkan dari International Association for the Study of Pain atau IASP. Nah, nyeri itu sendiri di mana merupakan pengalaman sensorik multidimensional. Di antaranya dimensi yang ada yaitu dari intensitas, yang dimana intensitasnya bisa berupa ringan, sedang, maupun berat. Kemudian yang kedua adalah dimensi kualitas, di mana kualitasnya nyeri yang dapat terasa tumpul, kemudian ada yang terasa seperti terbakar ataupun terasa tajam, menusuk. Kemudian dari durasi ada yang bersifat sementara atau transient, kemudian intermittent atau berulang, kemudian persisten atau yang menetap. Dari penyebarannya ada dua secara garis besar ada yang bersifat superficial dan juga dalam. Kemudian ada yang terlokalisir dan juga diffuse atau sulit dilokalisir. Kemudian untuk nyeri itu sendiri mempunyai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Untuk dampak positif diantaranya, dengan adanya sensasi nyeri itu, kita dapat merasakan atau mendeteksi serta melokalisasi dan membatasi di mana adanya kerusakan jaringan tersebut. Kemudian yang kedua, dengan adanya nyeri kita dapat membangkitkan refleks menghindari atau withdrawal reflex. Contohnya apabila ketika tangan kita menyentuh api, maka sensasi nyeri tersebut akan membuat kita mengeluarkan refleks untuk menghindar, sehingga mencegah terjadinya kerusakan jaringan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, ini berhubungan dengan yang kedua, dengan mencegahnya kerusakan lebih lanjut itu bersifat protektif, yang dimana artinya nyeri umumnya muncul sebelum terjadinya kerusakan jaringan. Selain dampak-dampak positif tersebut, ada juga yang dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu menurunkan kualitas hidup. Nyeri dapat menurunkan kualitas hidup dengan berbagai cara. Contohnya, adanya sensasi nyeri dapat membuat pasien kesulitan tidur, sehingga pasien mengalami insomnia dan merasa mengalami penurunan kualitas hidup. Kemudian lanjut untuk mekanisme perjalanan nyeri. Di sini terdapat 4 mekanisme perjalanan dari nyeri. Yang pertama, transduksi, di mana transduksi ini adalah proses konversi atau pengubahan stimulus noxious, yang dimana stimulus noxious ini adalah stimulus yang dianggap berbahaya, menjadi aktivitas listrik, lalu meneruskannya sebagai impuls saraf. Setelah mengalami proses transduksi, kemudian akan dilanjutkan dengan proses transmisi, di mana transmisi ini adalah proses penghantaran impuls pada sinaps antara neuron aferen primer dengan neuron sekunder di cornu dorsalis medulla spinalis. Untuk neuron aferen primer ini umumnya ada yang menyebutkan dengan nama neuron orde pertama dan neuron sekunder adalah neuron orde kedua. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme modulasi, di mana modulasi ini adalah suatu proses amplifikasi sinyal neural terkait dengan nyeri.
Dan umumnya ini terjadi pada jalur descendant, yang dimana modulasi ini dapat menghambat ataupun memberikan efek eksitatorik. Dan yang keempat adalah persepsi, di mana persepsi ini adalah hasil atau hasil dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi, sehingga menimbulkan pengalaman sadar dan aktual dari nyeri, baik sensorik, baik itu secara sensorik maupun emosional. Jadi pada dasarnya nyeri itu memiliki dua komponen, yaitu adanya komponen sensorik dan juga komponen emosional, di mana harus terdapat kedua komponen tersebut sehingga dapat dikatakan nyeri. Untuk mekanisme peliranan nyeri di sini dimulai apabila tangan kita atau reseptor perifer mengalami suatu kerusakan, contohnya pada kulit, mengalami suatu injury, maka akan menghasilkan sitokin-sitokin kimiawi, contohnya misalnya prostaglandin. Nah, adanya sitokin-sitokin kimiawi tersebut akan direspon oleh saraf-saraf sensoris. Di sini ada tiga yang utama, yaitu ada A delta fiber, kemudian ada A beta fiber, dan juga C fiber, yang dimana ketiga fiber atau saraf-saraf ini akan mempunyai karakteristiknya masing-masing. Nah, ketika kita mulai dari sentuhan fisik tersebut, maka akan terjadi proses transduksi terlebih dahulu, yaitu perubahan dari stimulus noxious tersebut menjadi impuls saraf, kemudian akan ditransmisikan oleh serabut-serabut saraf ini menuju ke cornu dorsalis medula spinalis. Kemudian nanti akan diteruskan melalui jalur ascendant menuju ke korteks untuk mengalami proses persepsi, dan apabila nanti sudah melalui jalur descendant, maka akan mengalami proses modulasi. Nah, untuk karakteristik dari serabut-serabut saraf ini, yaitu yang pertama A beta fiber, di mana A beta fiber ini adalah serabut saraf bermielin, sebagian besar bermielin, kemudian dia yang diameternya paling besar, dan serabut saraf ini merespon terhadap sentuhan ringan dan transmisi stimulus non-noxious. Jadi, ini merespon terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak berbahaya. Kemudian, A delta fiber, di sini contohnya adalah yang bermielin, diameternya lebih kecil daripada A beta fiber, kemudian dia konduksinya lebih lambat daripada A beta fiber, dan juga merespon terhadap stimulus mekanik dan juga termal. Dan yang ketiga ada C fiber, di mana serabut saraf ini tidak bermielin, diameternya yang paling kecil, oleh karena tidak bermielin, sehingga dia konduksinya yang paling lambat, dan merespon terhadap stimulus kimia, mekanik, dan juga termal. Ini adalah tabel dari perbedaan antara A beta fiber, A delta fiber, dan juga C fiber. Kemudian lanjut untuk jalur ascendant, dalam proses penghantaran stimulus nyeri tersebut dominan terjadi pada traktus spinothalamikus, di mana dari proses di perifer sampai ke otak tersebut dikenal ada tiga macam neuron. Yang pertama ada neuron orde pertama, di mana neuron orde pertama ini berjalan dari perifer sampai ke cornu dorsalis medula spinalis. Jadi dari perifer sampai ke cornu dorsalis medula spinalis ini kemudian nantinya akan bersinaps dengan neuron orde kedua, yang dimana neuron orde kedua ini berjalan mulai dari cornu dorsalis medula spinalis ini, kemudian menyeberang secara menyilang menuju ke commissura anterior kontralateral dan bergabung ke dalam spinothalamic tract. Nah, kemudian dia akan naik menuju ke talamus dan area otak lainnya. Sebagian ada serabut yang akan melewati reticular formation ini, di mana reticular formation ini adalah pusat bangun. Sehingga seringkali pasien-pasien yang mengalami nyeri itu mengalami masalah tidur karena reticular formation-nya ini senantiasa teraktivasi oleh serabut-serabut tersebut. Nah, kemudian mulai dari talamus sampai ke korteks cerebri itu ada neuron orde ketiga, yang dimana berjalan mulai dari talamus melalui kapsula interna dan juga corona radiata sampai ke gyrus postcentralis cortex cerebri, di mana itu adalah gyrus untuk sensorik. Nah, kemudian ini adalah kembali gambaran proses dari transduksi,
yaitu perubahan dari stimulus noxious menjadi impuls, kemudian ditransmisikan dan mengalami proses persepsi nyeri, dan nantinya akan mengalami modulasi. Nah, ini adalah suatu teori yang dimana disebut dengan teori gate of control. Gate of control ini dimana yang pertama, apabila suatu impuls telah masuk menuju ke apabila sebuah impuls setelah masuk, maka neuron orde pertama jalur ascendant, ini mohon maaf, jalur ascendant akan mensekresikan substansi P, yang dimana substansi P ini disekresikan pada sinapsnya sebelum dia bersinaps dengan neuron orde kedua. Kemudian sebagai respon modulasi, serotonin dan noradrenalin dilepaskan oleh neuron kedua dari jalur descendant, berarti yang dari atas ke bawah, di mana serotonin dan noradrenalin ini berfungsi untuk menghambat pelepasan substansi P. Nah, kemudian serotonin dan noradrenalin ini dilepaskan oleh neuron kedua jalur descendant. Selain dia bisa menghambat pelepasan substansi P yang dirilis oleh jalur ascendant ini, orde pertama, dia juga dapat menstimulasi pelepasan opioid, yaitu enkapalin, oleh interneuron. Jadi ada interneuron di antara yang jalur descendant juga ascendant ini. Kemudian enkapalin tersebut akan menghambat pelepasan substansi P juga dan menghambat depolarisasi neuron orde kedua jalur ascendant, sehingga secara singkat modulasi ini mendominasi terjadinya proses inhibisi, sehingga terjadilah penutupan dari gerbang tersebut. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu instrumen penilaian nyeri. Dimana di sini ada beberapa, mulai dengan yang pertama, kita membahas tentang penilaian nyeri secara umum terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan penilaian nyeri, di mana kita perlu melakukan anamnesis umum, seperti pada umumnya, yaitu basic first aid 7, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, dan pada anamnesis, kita perlu melakukan anamnesis spesifik nyeri, di mana kita perlu menggali yang pertama, yaitu lokasi nyerinya berada di mana, kemudian karakter nyerinya seperti apa, kemudian intensitas nyeri yang dialami oleh pasien, kemudian gejala yang menyertai nyeri tersebut, kemudian ada efek nyeri terhadap aktivitas, apakah itu sampai mengganggu aktivitas pasien tersebut atau tidak, ataupun hingga dapat menimbulkan gejala yang mengganggu lainnya. Kemudian tata laksana apa yang sudah didapat atau sudah dilakukan oleh pasien, dan bagaimana efek dari tata laksana yang sudah dilakukan tersebut. Dia menanyakan tentang riwayat penyakit yang berhubungan dengan terjadinya nyeri ini. Dan menanyakan tentang faktor lain yang mempengaruhi, baik itu faktor yang mungkin dapat memperingan nyeri ataupun yang memperberat nyeri. Dan kita juga dapat menanyakan keadaan yang berhubungan dengan timbulnya nyeri. Ini berhubungan dengan kronologis terjadinya nyeri. Untuk penilaian nyeri, instrumennya bisa ada dua. Yang pertama ada unidimensional dan ada multidimensional. Perbedaan di antara keduanya adalah untuk yang unidimensional ini hanya mengukur intensitas nyeri saja. Ini umumnya dipakai untuk mengukur nyeri akut, dan skala yang biasa digunakan itu digunakan untuk mengevaluasi pemberian analgetik. Contohnya dari unidimensional ini adalah VAS atau Visual Analog Scale, kemudian NRS atau Numeric Rating Scale, serta Wong-Baker Band Rating Scale. Untuk multidimensional, di sini cirinya adalah dia mengukur intensitas dan afektif atau unpleasantness dari nyeri. Kemudian umumnya diaplikasikan untuk nyeri kronis, dapat dipakai untuk penilaian klinis, dan contoh dari instrumen ini adalah McGill Pain Questionnaire atau MPQ, kemudian Pain Diary. Baik, masuk yang pertama, yaitu dari VAS atau Visual Analog Scale. Untuk instrumen penilaian nyeri ini, dia berbentuk rentangan nyeri yang diwakili dengan garis sepanjang 10 cm dengan atau tanpa diberikan tanda pada setiap sentimeternya.
Ini adalah contoh gambarnya. Ada yang diberikan tanda angka setiap sentimeternya. Ini adalah sepanjang 10 cm. Kemudian yang di baliknya ada yang memberikan gambar, tapi umumnya yang dipakai sebagai fase itu adalah yang ini. Jadi di sini kita akan menanyakan kepada pasien dan meminta pasien untuk menentukan seberapa besar intensitas nyeri yang dirasakan, di mana 0 ini adalah angka untuk mewakilkan tidak merasa nyeri, sedangkan 10 mewakilkan angka untuk merasa nyeri yang sangat hebat. Kelebihan dari visual analog scale ini adalah dapat digunakan pada anak-anak dan dewasa. Penggunaannya juga mudah dan sederhana, serta juga murah, kemudian sensitif untuk mengetahui perubahan intensitas nyeri. Dan VAS ini juga dapat digunakan dalam berbagai kondisi klinis. Kan tetapi terdapat kekurangan kekurangan dari VAS ini adalah yang pertama, walaupun dapat digunakan pada anak-anak, tapi ini hanya dapat digunakan pada anak-anak yang usianya kurang dari 8 tahun. Oleh karena pasien yang dilakukan penilaian dengan menggunakan VAS ini harus bisa berbicara dan kemampuan kognitifnya itu cukup baik. Kemudian kekurangan yang kedua adalah susah diterapkan pada pasien yang mengalami nyeri berat ataupun emergensi. Dan yang ketiga, seperti yang saya sudah sampaikan, pasien harus dalam kondisi koordinasi visual, motorik, serta konsentrasi yang baik. Jadi ini membutuhkan konsentrasi daripada pasien. Kemudian yang kedua adalah NRS atau Numeric Rating Scale. Ini adalah berupa skala horizontal yang dibagi menjadi 10 segmen dan diberi nomor 1 sampai 10. Ini serupa dengan VAS tadi, tapi ini ada penamaannya. Untuk 0 itu no pain, 5 itu moderate pain, dan 10 itu adalah worst possible pain. Dan untuk kelebihan dari instrumen ini adalah ini sederhana dan mudah dimengerti, serta lebih baik untuk menilai nyeri akut dibandingkan VAS. Untuk kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan nyeri, oleh karena hanya disediakan 3 kata saja, yaitu no pain, moderate pain, dan juga worst possible pain. Kemudian instrumen ini tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti atau sulit untuk membedakan nyeri dengan perubahan yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif dan juga gangguan kesadaran. Kemudian selanjutnya ada Wong-Baker Pain Scale, di mana ini adalah skala horizontal yang dibagi menjadi, ini dibagi menjadi 6 segmen, diberi nomor 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Di mana 0 itu dilihat dari ekspresi pasien, tampak tersenyum, itu berarti tidak ada sakit, dan 10 tampak seperti murung dan menangis, itu menandakan bahwa nyerinya tak tertahankan. Keuntungan dari menggunakan instrumen ini adalah dapat digunakan pada pasien dewasa dan juga anak-anak yang usianya lebih dari 3 tahun. Yang dimana pada pasien ini juga dapat digunakan pada pasien yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Jadi kita bisa melihat intensitas nyerinya dari ekspresi yang ditampilkan oleh pasien. Namun ada kekurangan atau kerugian dari menggunakan instrumen ini. Yang pertama adalah membingungkan untuk menyesuaikan afek atau ekspresi pasien, misalnya tersenyum dan menangis, dengan intensitas nyeri. Kemudian hasil bisa lebih tinggi dari skala lain dengan wajah netral tanpa nyeri. Kemudian untuk yang kita masuk ke yang multidimensional, yaitu McGill Pain Questionnaire atau MPQ, di mana ini dia ada 2 macam, ada yang bentuknya short form dan ada juga yang bentuknya complete. Nah, untuk yang complete itu dia terdiri dari 4 bagian, di mana itu ada yang menyajikan gambaran nyeri, kemudian indeks nyeri atau PRI dengan 78 kata sifat. Kemudian terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, serta indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Nah, pada gambaran di bawah ini adalah contoh kuesioner McGill Questionnaire short form. Jadi ini yang bentuknya yang bentuk singkat. Dan ini adalah McGill Pain Questionnaire yang komplit, di mana ada 4 komponen. Untuk pertanyaan kata sifatnya itu dibagi menjadi 4 grup, di mana grup yang pertama yaitu yang sensori, yaitu 1 sampai 10, dari grup 1 sampai 10.
Kemudian untuk penilaian afektif dari 11 sampai 15. Kemudian untuk penilaian evaluatif itu pada grup yang ke-16. Kemudian untuk berbagai macam-macam atau lainnya itu dari 17 sampai 20. Keuntungan menggunakan instrumen ini adalah instrumen ini dikatakan reliable, valid, dan juga dapat mengakses multidimensi terhadap nyeri, sehingga interpretasinya akan menjadi lebih tepat dan juga lebih mendalam. Selain itu juga ini tersedia dalam bentuk yang pendek, sehingga memudahkan dan mempersingkat waktu dalam penilaian. Untuk deskripsi nyeri kronik, ini juga diperuntukkan untuk mendeskripsikan nyeri kronik yang berubah-ubah. Selain itu juga penggunaan instrumen ini dapat membedakan nyeri nociceptif dan juga neuropatik. Adapun kekurangan dari kuesioner ini adalah dia bentuknya sangat kompleks dan juga umumnya sulit dimengerti oleh beberapa pasien karena bahasanya dan kata-katanya yang cukup rumit. Selain itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengisinya, sekitar 20 menit, dan juga membutuhkan kepatuhan serta kesabaran dari pasien untuk mengisi ini. Dan yang pasti pasien juga harus memiliki kognitif dan juga konsentrasi yang baik agar bisa menjawab dan juga mengisi dari instrumen ini. Untuk yang selanjutnya adalah pendiary, di mana pendiary ini berupa catatan tertulis ataupun secara lisan mengenai pengalaman dan perilaku pasien terkait dengan nyeri. Adapun yang dicatat dalam pendiary itu adalah umumnya berupa intensitas nyeri dan kaitannya dengan perilaku. Misalnya nyeri yang berhubungan dengan aktivitas harian, dengan tidur, ataupun aktivitas seksual, dan aktivitas lainnya. Kemudian juga perlu mencatat kapan atau waktu mengkonsumsi obat, kemudian makan, apakah melakukan merawat rumah, dan aktivitas rekreasi lainnya. Keuntungan menggunakan instrumen ini adalah sangat membantu dalam memantau variasi status penyakit sehari-hari, yaitu di mana membantu menentukan pola nyeri. Misalnya kita bisa mengamati nyeri ini muncul ketika pasien sedang melakukan apa, atau mungkin kita bisa mencari tahu pencetus dari nyeri tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat memantau respon terhadap terapi yang diberikan. Untuk kekurangan dari instrumen ini adalah seringkali berpotensi bias, dan juga ini juga berkaitan dengan pasien yang mungkin sulit untuk konsisten dalam mengisi pendiary-nya. Kemudian ini dipengaruhi dengan tendensi dan juga memori, dan ini juga membutuhkan kesabaran dari pasien, dan juga pasien itu harus konsisten dalam mengisinya. Dan item dari pendiary ini dapat berbeda-beda sehingga sulit untuk mendapatkan data secara kolektif. Ini adalah contoh tampilan dari pendiary, di mana di sini ada pain scale dan juga tabel yang berisi dari tanggal dan juga waktu, kemudian skala nyeri yang dirasakan, di mana lokasi nyerinya dan intensitas nyerinya seperti apa, dan aktivitas atau perilaku apa yang berhubungan dengan nyeri tersebut, dan obat-obatan apa yang dikonsumsi, kemudian berapa lama nyerinya itu dirasakan, dan apakah obat-obatannya itu berefek pada pasiennya, serta memberikan catatan lain yang berhubungan dengan nyeri yang dialami oleh pasien. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu penanganan nyeri berdasarkan dari WHO Step Ladder Pain Management. Untuk WHO Step Ladder Pain Management saat ini sudah mengalami modifikasi, di mana yang sebelumnya step ladder-nya dapat terdiri dari 3 step, dan dia sifatnya unidirectional. Sedangkan yang terbaru saat ini sudah mengalami modifikasi, terdiri dari 4 step, di mana ada step keempat, dan juga ini sifatnya atau arahnya bidirectional. Hal ini terjadi karena banyak perdebatan oleh beberapa praktisi yang menilai bahwa untuk pemberian medikasi untuk yang moderate pain seringkali dianggap lebih baik apabila diberikan opioid namun dengan dosis yang lebih rendah dibandingkan dengan memberikan non-opioid dan juga
adjuvan tapi dalam jangka waktu yang lama, karena hal itu dapat meningkatkan efek samping pada pasien. Dan juga ini bersifat bidireksional, di mana apabila seseorang mengalami nyeri akut, kita dapat lebih fleksibel, tidak harus selalu dimulai dari step 1, namun bisa dimulai dari step 2 ataupun step 3 untuk segera menghilangkan nyeri yang dialami oleh pasien. Begitupun juga dengan yang mengalami nyeri kronis, tidak harus selalu dimulai dari step 1, tapi bisa juga mungkin dimulai dari step 2 maupun step 3. Dan step keempat ini merupakan tambahan, di mana step 4 ini adalah, mohon maaf saya ulangi, dari step 1, yaitu di mana untuk mengatasi nyeri dapat dimulai dengan pemberian non-opioid dan juga adjuvan atau tanpa adjuvan. Untuk step 2 dapat menggunakan opioid yang ringan. Ini untuk yang mild to moderate pain dengan pemberian non-opioid dan dengan atau tanpa adjuvan. Untuk step 3 ini adalah menggunakan opioid yang kuat. Ini untuk yang moderate to severe pain dengan atau tanpa non-opioid dan dengan atau tanpa adjuvan. Dan apabila nyerinya masih belum teratasi, maka dapat dilanjutkan ke step 4, yaitu invasive treatment ataupun minimal invasive treatment. Baik, kita masuk ke contoh obat untuk analgesik non-opioid yang umum dipakai pada step 1. Sini ada contohnya, yang pertama asam mefenamat, di mana dosisnya umumnya adalah 500 mg dengan interval dosis 8 jam, atau berarti setiap 8 jam kita mengonsumsi 500 mg, jadi 3 kali sehari. Dan penggunaan asam mefenamat ini umumnya ada peringatan, yaitu penggunaannya tidak boleh lebih dari 7 hari. Untuk efek sampingnya, yaitu dapat terjadi gangguan sistem darah dan juga limfatik, kemudian mengantuk, diare, kejang pada overdosis, dan juga ruam kulit pada yang hipersensitivitas. Dan yang kedua ada ibuprofen. Untuk dewasa, dosis tiap minumnya adalah 200-250 mg. Untuk anak-anak 1-2 tahun adalah 50 mg. Untuk anak usia 3-7 tahun adalah 100-125 mg. Anak 8-12 tahun adalah 200-250 mg. Ini sama dengan yang dewasa. Dan untuk dosis maksimalnya adalah 2.400 mg per hari. Ini adalah dosis tiap minum. Dan interval dosisnya adalah 4-6 jam. Atau sekitar 4 kali sehari. Untuk efek sampingnya adalah pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual muntah, konstipasi, hematemesis ataupun melena, dan juga perdarahan lambung. Kemudian ada paracetamol atau acetaminophen, dosisnya adalah 500 sampai 1000 mg. Ini dapat dikonsumsi setiap 4-6 jam atau 4 kali sehari, dan dosis maksimalnya adalah 4000 mg per hari. Efek sampingnya berupa reaksi hipersensitivitas, ruam kulit, bisa mungkin terjadi reaksi hiperfilaksis juga apabila reaksi hipersensitivitasnya terjadi. Kemudian ada kelainan darah, dan hati-hati pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hati ataupun penggunaan paracetamol dalam jangka panjang, ini akan mempengaruhi hati atau menyebabkan kerusakan hati. Kemudian selanjutnya ada aspirin, dosisnya 300-900 mg setiap 4-6 jam. Dosis maksimalnya adalah 4.000 mg per hari. Efek sampingnya ini dapat menyebabkan sindrom gaya pada anak dan juga tinnitus. Kemudian selanjutnya diclofenac dengan dosis 50-150 mg. Ini diberikan setiap 24 jam atau 1 kali sehari dengan dosis maksimal 150 mg. Efek sampingnya dapat menyebabkan nyeri atau kram perut, kemudian sakit kepala, diare, mual, dan juga dapat menyebabkan anemia. Kemudian ada asetosal atau asam salisilat, dosisnya adalah 300-900 mg, dapat diberikan setiap 4-6 jam atau sekitar 4 kali sehari dengan dosis maksimal 4.000 mg per hari. Efek sampingnya adalah iritasi saluran cerna dengan perdarahan ringan, dapat menyebabkan bleeding time memanjang, dan juga dapat menyebabkan bronkospasme. Selanjutnya untuk opioid lemah yang umum digunakan pada step kedua, itu di sini ada kodein, di mana dosisnya untuk dewasa
yaitu 30-60 mg. Dapat dikonsumsi setiap 4 jam atau sekitar 6 kali sehari, dan dosis maksimalnya adalah 300 mg per hari. Untuk anak-anak yang usianya lebih dari 12 tahun, dosisnya berdasarkan berat badan, yaitu 0,5 sampai 1 mg per kilo berat badan setiap 6 jam atau sekitar 4 kali sehari dengan dosis maksimalnya 240 mg per hari. Untuk efek sampingnya, kodein ini dapat menyebabkan pusing, konstipasi, mulut kering, mudah terasa lelah, kemudian depresi pernapasan pada pasien sensitif atau pasien yang mendapatkan dosis yang besar. Kemudian selanjutnya ada tramadol dengan dosis yaitu 50-100 mg. Ini dapat diberikan setiap 4-6 jam atau sekitar 4 kali sehari dengan dosis maksimal 400 mg per hari. Efek sampingnya dapat berupa tidak nyaman pada perut, kemudian mulut kering, mual, muntah, berkeringat, jantung berdebar, dan juga sesak napas. Selanjutnya ada dihidrokodein, dosisnya 30-80 mg. Ini pada dewasa, pada anak-anak yang usianya lebih dari 12 tahun, dosisnya berdasarkan dari berat badan, yaitu 0,5 sampai 1 mili per kilo berat badan. Dan untuk dosis maksimumnya adalah 240 mg. Pemberiannya dapat diberikan setiap 4-6 jam atau sekitar 4 kali sehari. Untuk efek sampingnya ada mual, muntah, konstipasi, mengantuk, pasien juga dapat merasakan gelisah dan juga berkeringat, serta dapat terjadi depresi pernapasan dan hipotensi pada pemberian dosis tinggi. Untuk opioid kuat, di sini contohnya ada 4. Yang pertama petidin, di mana sediaannya ada yang pemberian per oral, ada yang dapat diberikan secara injeksi subkutan dan juga intramuskular, dan pemberian injeksi intravena perlahan. Untuk per oral, dewasa dosisnya 50-150 mg. Untuk anak-anak 0,5 sampai 2 mg per kilo berat badan. Ini setiap kali minum dan interval dosisnya adalah setiap 4 jam. Untuk injeksi subkutan maupun intramuskular yang dewasa 25 sampai 100 mg dan anak-anak dosisnya masih sama yaitu 0,5 sampai 2 mg per kilo berat badan. Untuk injeksi intravena ini diberikan secara perlahan dengan dosis 25 sampai 50 mg. Untuk efek sampingnya dapat menyebabkan mual muntah, konstipasi, rasa mengantuk, dapat menyebabkan mulut kering, spasme, biliar, dan ureter sehingga pasien mengalami kesulitan kencing, kemudian berkeringat, sakit kepala, vertigo, hipotensi postural, dan apabila diberikan dalam dosis yang besar dapat menyebabkan depresi napas serta hipotensi dan kekakuan otot. Selanjutnya, fentanyl, ini sediaannya dalam bentuk transdermal atau patch, di mana dosisnya itu 25-100 mikrogram. Ini diberikan per jam. Jadi dosis ini adalah 25-100 mikrogram per jam. Dan efek sampingnya umum menyebabkan ruam kulit, eritema, gatal, mual muntah, konstipasi, dan rasa mengantuk. Untuk morfin, untuk nyeri akut, dapat diberikan secara injeksi subkutan atau intramuskular dengan dosis 10 mg setiap 4 jam. Sedangkan untuk nyeri kronis itu dapat diberikan per oral dengan dosis 5 sampai 20 mg setiap 4 jam. Efek sampingnya serupa dengan efek samping apabila diberikan petidin. Untuk metadon, dosisnya tiap minum adalah 5 sampai 10 mg, diberikan setiap 6 sampai 8 jam atau sekitar 3 sampai 4 kali sehari. Dan efek sampingnya ini dapat menyebabkan perubahan emosi, gangguan penglihatan, gangguan tidur, sakit kepala, berkeringat, konstipasi, mual muntah, dan hipotensi ortostatik. Untuk pengobatan adjuvan, di sini mengacu kepada obat-obatan yang memiliki efek sebagai analgesik ataupun antiinflamasi. Intinya obat-obatan yang termasuk ke dalam kelas yang berbeda dari analgesik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adjuvan atau koanalgesik ini termasuk diantaranya contohnya ada antidepresan, di mana antidepresan ini dapat meredakan nyeri neuropati. Contohnya adalah trisiklik antidepresan. Dari golongan trisiklik antidepresan, contoh obatnya ada amitriptilin, nortriptilin. Kemudian dari golongan serotonin non-epinefrin reuptake inhibitor,
Contohnya ada duloxetin, kemudian venlafaxine. Dan selanjutnya ada dari obat-obat antikonvulsan. Ini juga dapat meredakan nyeri neuropati. Contohnya yang mau dipakai ada gabapentin, pregabalin, dan juga carbamazepine. Kemudian juga dapat menggunakan topical anestetik yaitu lidocaine patch. Ini juga dapat bersifat sebagai adjuvan. Kemudian kortikosteroid, ini dia sifatnya mengurangi inflamasi. Kemudian ada biposponat, ini umum dipakai untuk meredakan, untuk kombinasi dan meredakan nyeri kronis akibat kanker pada tulang. Dan juga yang terakhir contohnya adalah cannabinoid. Nah, untuk step keempat, yaitu yang terapi intervensi dan minimal invasif, untuk step ini sebenarnya mencakup banyak prosedur non-farmakologi yang merupakan rekomendasi untuk menangani nyeri persisten atau nyeri yang menetap. Dan ditekankan ini adalah treatment non-farmakologi. Dan terapi ini dapat dikombinasi dengan opioid kuat atau obat-obatan lainnya. Contoh prosedurnya itu diantaranya ada analgesia epidural, analgetik intratekal, kemudian anestesi lokal atau tanpa pompa, kemudian dapat melakukan blok saraf, dapat juga melakukan prosedur bedah saraf, contohnya seperti lumbar percutaneous adhesiolisis atau kordotomi, kemudian strategi neuromodulasi seperti stimulator otak, kemudian stimulator sumsum tulang belakang, kemudian prosedur ablatif, yaitu alkoholisation, radiofrekuensi, elektrokemoterapi, ataupun lain-lainnya. Ada semantoplasti dan juga radioterapi paliatif. Baik, ini referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian, bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.